Hai guys, selamat datang di channel saya Uzwan Fajarudin Official. Hari ini kita akan membahas dan akan mempraktekkan bagaimana untuk mengatasi penyakit asam lambung yang rata-rata orang Indonesia rasakan. Nah, saya kebetulan sudah merasakan asam lambung ini semenjak kuliah. Dan sampai sekarang ya masih kerasa terus. Nah, kebetulan kemarin saya mendapatkan informasi tentang obat yang bisa mengatasi penyakit asam lambung saya. Nah, mau tahu lebih lanjut? Nah, silakan ikuti terus ya guys. Tapi jangan lupa subscribe, like and comment bila Anda suka dengan video saya ini, dan jangan lupa juga di share agar ini bermanfaat bagi orang-orang lain juga. Nah, ingat ya guys, bahwa subscribe itu gratis, jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk subscribe terus. Oke, makasih. Apa lihat-lihat? Kangen ya? Kangen kan lo? Kangen, pasti kangen. Cuman lo gengsi. Kita tahu bahwa asam lambung itu adalah penyakit yang paling gak enak banget. Nah, kalau kita ngerasakannya, rasanya seperti gimana ya, terkadang perih tidak karuan di lambung, dan itu akan membuat kita menjadi tidak produktif sama sekali. Nah, ini ada beberapa komentar orang tentang asam lambung. Yuk kita dengar. Pernahkah Anda mengalami ciri-ciri seperti keringat dingin keluar dibarengi dengan rasa perut mulas, pandangan mata yang awalnya terang perlahan mulai gelap, sekujur tubuh seolah menjadi es, perasaan panik makin menjalar, rasa hati makin tak karuan? Bila Anda pernah mengalami ciri-ciri tersebut, waspadalah. Sebab ciri-ciri itu adalah ciri-ciri asam lambung naik. Bila hal itu terjadi pada Anda, artinya Anda mengalami penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease, GERD. Asam lambung dalam bahasa yang lebih sederhana adalah masalah pencernaan. Penyakit asam lambung adalah kondisi yang ditandai dengan nyeri pada ulu hati atau sensasi terbakar di dada akibat naiknya asam lambung menuju esofagus. Esofagus yang juga dikenal sebagai kerongkongan adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan lambung. Penyakit asam lambung merupakan masalah kesehatan yang cukup umum terjadi di masyarakat. Apakah berbahaya bila asam lambung naik? Ya, asam lambung berlebih ternyata dapat menyebabkan kondisi yang serius bagi penderita, dan yang lebih parah dapat mengakibatkan kematian. Jadi, jangan sepelekan penyakit asam lambung, ya. Salah satu contoh orang yang meninggal dunia karena penyakit ini adalah Jin Pati, Putri Indonesia Maluku 2016. Seperti dilansir dari Antara, Jin Pati meninggal akibat penyakit asam lambung. Situs kesehatan Headline menyebutkan, 60% populasi orang dewasa akan mengalami masalah asam lambung dalam hidupnya. Ini yang membuat kebanyakan orang tak terlalu serius menanggapi penyakit ini. Padahal, di tingkat tertentu, asam lambung bisa menyebabkan komplikasi masalah kesehatan, kanker, dan kematian. Di Amerika Serikat, tercatat 1.150 kematian pada tahun 2004 yang penyebabnya didiagnosis terkait asam lambung. Di Indonesia, Jadi, kalau kita lihat data-data tersebut guys, ternyata asam lambung itu cukup membuat kita menjadi resah. Nah, kebetulan saya diberi oleh orang tua saya yang di Medan itu obat untuk mengatasi asam lambung. Dan setelah saya coba, ternyata obat itu cukup manjur, karena sekarang asam lambung saya tidak kambuh lagi, yang biasanya saya merasakan asam lambung itu setiap malam. Obat apakah itu? Nah, itu dia
adalah gambir. Mungkin sebagian dari kita nggak tahu itu apa gambir ya. Tapi gambir itu sangat manjur sekali untuk mengobati asam lambung seperti yang saya rasakan. Bagaimana cara pengolahan gambir itu? Nah, ikutin terus karena nanti saya akan membuat cara pengolahannya dan cara meminumnya dan berapa kali sehari diminum supaya asam lambung yang kita derita dapat teratasi. Jadi gambir itu bentuknya seperti ini. Kalau diperhatikan, kalau di Medan itu namanya getah gambir, itu dia bulat. Nah, nanti seperti gambar di bawah ini ya. Nanti kalian bisa lihat. Nah, nanti di situ. Nah, jadi yang ini gambirnya itu nanti jangan dimasukkan semua, tapi ini bisa dibelah menjadi 3 bagian. Jadi ini cukup dibelah menjadi 3 bagian. Dan gambir ini kalau di Jakarta itu ada jual di orang yang jual kembang biasanya guys. Nah, kemarin saya mencoba ke pasar yang jual rempah-rempah, mereka tidak tahu gambir ini apa dan mereka tidak menjualnya. Nah, jadi saya agak sibuk kemarin itu muter-muter mencari gambir ini. Dan ternyata ada yang memberitahu saya bahwa coba aja cari di toko kembang katanya. Nah, yang jual-jual kembang, bunga-bunga macam gitu. Nah, saya pergi ke sana dan tanya, ternyata ada. Nah, seperti ini. Dan ini harganya murah guys. Ini kemarin saya beli satu begini cuman hanya Rp3.000. Jadi harganya antara Rp2.500 sampai Rp3.000. Jadi murah meriah, tetapi khasiatnya sangat luar biasa. Kita hidupkan. Kita didihkan air panas, supaya mendidih sampai panas, dimana nanti setelah airnya mendidih baru kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, oke. Airnya udah mendidih ya guys. Nah, kita matikan. Baru ini kita tuangkan guys. Nah, airnya ya nanti gitulah sampai nanti airnya penuh, baru kita diamkan gambirnya. Nah, kita tunggu sampai nanti airnya dingin, baru kita minum. Ya, gini dulu ya guys. Kalau gambirnya sudah agak dingin, nah seperti panas-panas kuku. Nah, setelah itu, nah ini dia bentuk gambirnya. Kita aduk-aduk terus sampai dia seperti air teh macam gitu. Kita aduk-aduk terus. Nah, setelah sudah kita aduk-aduk, nah langsung kita minum guys. Rasanya ya seperti nggak pahit, nggak ada ya biasa aja, seperti ada sepat-sepatnya dikit, cuman itu doang. Dan itu tidak membuat kita menjadi mual atau enggak, biasa-biasa aja. Nah,
setelah kita habiskan, nah itu biasanya perut kita agak sedikit adem. Nah, itulah yang buat kita nanti, dan itu minuman ini harus kita minum sehari itu 2 kali, yaitu pagi hari dan malam hari sebelum mau tidur. Nah, untuk sebenarnya sebelum makan juga boleh, tapi saya sesudah makan saja saya minum karena saya juga ada mahnya. Jadi saya takut daripada ngambil risiko itu, tapi saya meminumnya setelah makan, baik itu setelah sarapan pagi maupun setelah makan malam, dan ketika mau tidur baru saya minum ini. Yang penting lagi guys, nanti mungkin Anda agak sedikit agak sedikit aneh macam gitu perasaan kita. Karena apa? Karena setelah meminum ini pagi dan malam, besoknya itu kita akan merasa lapar. Jadi memang nafsu makan kita agak sedikit bertambah guys. Nah, tapi itu nggak apa-apa, itu untuk membuat tubuh kita itu supaya tidak kekurangan makanan itu, supaya kita tidak menjadi pesakit mah, begitu guys. Napa Sabtu Minggu deketan? Napa? Gue comblangin! Ngapa puncak dingin? Gue cuekin!